hormati Bapak Bupati Langkat, Bapak Haji Sahabandin yang di sela-sela kesibukannya sudi kiranya hadir di tempat kita ini, dan yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Bapak Hendri Tarigan SPT FFA, yang sama-sama kita hormati Ketua DPD Sumut Tony Merdeka, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Langkat, Bapak Sahabandi. Yang saya hormati Bapak Camat dan para rekan OPD. Yang saya hormati para Kades. Yang saya hormati Pak Tentrabil dan dalam di Wakutan. Dan yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Hermawan Sepuh. Yang saya hormati dari pihak pimpinan Dainagro, dan saya hormati juga Pak pimpinan Bulog, dan yang saya hormati Ketua Tani Merdeka Provinsi Sumatera Utara dan rekan-rekan perjuangan Tani Merdeka. Izin Pak Bupati, ini kegiatan ini didukung oleh Dainagro, yang mana ini adalah produsen pupuk cair kita, Pak. Yang mana beberapa bulan yang lalu kami ketemu dan saya menantang beberapa perusahaan Dainagro ini supaya membuat demo di Kabupaten Langkat, Pak. Jadi setelah kami lakukan demo beberapa komoditi padi, jagung, dan hortikultura plus sawit, Pak, ini peningkatan produksi kita cukup tinggi nih, Pak. Seperti hari ini padi, Pak, ini yang selama ini hasil panen kita hanya 5 ton di sini. Jadi setelah kami kemarin melakukan demplot, ini setelah tadi pagi kita lakukan pembinaan, perkiraan kami 47 ton, tidak kurang 7 ton ini keluar dari kita. Jadi ada peningkatan setelah ada sentuhan dari Dainagro, mulai dari persemaian sampai penyemprotan yang 4 kali, Pak. Jadi untuk jagung juga yang selama ini ada 5 ton dengan produksinya untuk BBD, setelah kami lakukan kemarin, kita lakukan di Namotati, itu mencapai 8 ton setengah untuk produksi jagung kita. Jadi ini sebagai untuk kita lihat perkembangannya. Untuk sawit, salah satu juga sawit kita coba di Purwominangun juga, Pak. Ini yang biasanya hasil saja per hektar 1,2 ton dengan pembukaan yang baik. Namun setelah kita tambahi dengan Dainagro, ini mencapai puncaknya 1,4 ton. Jadi ada peningkatan. Jadi saya selaku Kepala Pertanian dan juga Ketua Tani Merdeka Kabupaten Langkat, Pak, ini sangat mendukung nih, Pak, dengan adanya sentuhan dari Dainagro ini. Jadi harapan kami nih, Pak, di dana ketapang kita nanti bisa desa-desa menyerap produk kita ini, sehingga lahan kita lagi meningkat, tapi produksi harus kita pertahankan. Jadi salah satu untuk meningkatkan produksi itu dengan teknologi, itu dengan pemberian pupuk cair Dainagro ini, Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian para petani undangan yang hari ini bisa menyaksikan bagaimana padi yang kami lakukan dengan Dainagro, pupuk cair Dainagro ini bisa meningkatkan pendapatan kita dari 5 ton menjadi 7 ton. Jadi ada peningkatan perekonomian lebih kurang 13 juta. Harga di sini, Pak, kami hari ini mengundang Bulog. Maksud kami seandainya harga di bawah 6.500, Bulog yang berperan, Pak. Bulog langsung mengambil hasil panen kita. Tapi ternyata hari ini harga di Purwominangun hasil panen kita 6.600. Jadi kita bersyukur, Pak, petani sudah ada peningkatan jaminan harga panen kita. Jadi jangan tidak lagi ragu.
usia panen kita tepat waktu dan tidak lagi seperti yang lalu-lalu, belum pun dia cukup umurnya sudah dipanen Pak. Jadi bilang padi banyak rugi, banyak cukup. Jadi dengan adanya campur tangan pemerintah menjamin harga, petani tidak lagi ketakutan dalam hal untuk harga yang turun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian para petani undangan kami, inilah kalau bisa cukup, mari kita bersama-sama meningkatkan ketahanan pangan untuk bisa meningkatkan produksi kita gunakan pupuk Dainagro ini. Tidak hanya jagung. Yang saya hormati Bapak Bupati Langkat yang sudah bisa hadir di tempat ini beserta semua rombongan. Begitu juga Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Kapolsek, Bapak dari Rami, Bapak dari Tani Merdeka, begitu juga dari Bapak-Bapak dari Dinagro, kan gitu Pak ya. Pak Samad Saidi, mohon maaf Pak, ya saya sebut, ya nggak ketinggalan itu Pak, santai aja ya kan. Dan saya hormati juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, mohon maaf mungkin nggak bisa saya sebut nama satu persatu, tapi Bu Kades akan saya sebut satu aja Bu. Karena saya lihat kacamatanya, saya nggak akan pernah lupa Bu ya. Jadi inilah Pak, kami menyampaikan sedikit kata dari mewakili petani Pak. Dalam artian inilah yang kita lihat hari ini dengan kualitas tanaman padi. Sementara juga Pak nggak ketinggalan, kita juga ada tanaman jagung, ada tanaman cabai, ada tanaman mentimun kan gitu Pak ya. Jadi mungkin saya juga hanya menambah-nambah Pak kata dari Pak Kepala Dinas Ketua Tani Merdeka Pak. Bahwasannya tadi sudah Bapak sampaikan, dan setelah kami memakai produk dari Dinagro ini Pak, sebelumnya kira-kira musim tanam yang kemarin itu hasil panen kita Pak cuma sekitaran 500 ataupun 5 ton Pak. Itu memang bohong Pak, itu data ada, bukan saya buat-buat Pak. Saya nggak akan berani berbohong dengan Pak Bupati ya kan. Nah, jadi hari ini produktivitas panen kita Pak, tadi dari hasil ujian Pak ya, mungkin realnya nanti secara menyeluruh Bu ya, itu lebih kurangnya sekitaran 7,2 Pak. Nah, jadi sekitaran 7,2 ton itu per hektar. Jadi dari kenyataan di lapangan kami melihat bahwasanya sangat-sangat banyak Pak manfaat dari pupuk Dinagro ini Pak, sangat-sangat banyak. Dalam artian sampai saat ini baik dari kualitas yang saya sampaikan tadi, baik padi, jagung, cabai ataupun mentimun, tomat dan sebagainya Pak, kami sangat menerima manfaat. Jadi mungkin ada harapan dari kami bertani Pak, ada harapannya, terkhusus Bapak Bupati kan ada harapan ya seperti wacana yang disampaikan pemerintah terlebih Bapak Bupati, bahwasanya kita akan berusaha supaya bisa kita ketahanan pangan Pak ya. Jadi itulah Pak, kami mohon ya Bapak mungkin bisa memberi bantuan Dinagro ini Pak, mungkin bisa disosialisasikan ataupun disampaikan dengan Pak Kadis, ada anggaran untuk bantuan petani kan gitu Pak ya. Nah ini mohon maaf Pak, mungkin ada kata salah kan gitu Pak ya. Jadi kami petani bisa menerima manfaat. Nah, sampai saat ini kita melihat pupuk Dinagro ini cukup membantu Pak ya. Nah jadi saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Bapak Henry Tarigan. Begitu juga dengan dari produk Dinagro, tidak ketinggalan Ibu Kepala Desa Purwominangun yang sudah memfasilitasi Pak, bisa saya ketemu dengan produk Dinagro ini, dan faktanya ya saya kerjakan di lapangan, hasil panen bisa meningkat, petani bisa terbantu. Cuman ya tadi mungkin Bapak Kadis ya mohon maaf Pak ya, mungkin nanti Pak Bupati bisa mengalokasikan anggaran itu Pak ya kan, bisa dikasih bantuan untuk petani khususnya Kabupaten Langkat Pak, khususnya Kabupaten Langkat. Kami yang saya hormati para pemuka agama
Artinya Sungai Bingai, kita dalam Sungai Bingai ini memberikan kontribusi yang positif untuk kabupaten Langkat. Saya sangat berbangga hati. Kebahagiaan saya ketika melihat para masyarakat saya, apalagi dalam kelompok tani, kelompok ternak itu berhasil. Makanya kemarin pertama Asna nanya, Pak besok ada ke Pulau Pinang, saya bilang nggak ada. Rupanya ente sudah dengarkan ini ada panen raya. Saya gagalkan, saya batalkan acara di Makassar Dandan yang sudah jauh sebelumnya karena mau hadir di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapan saya teruslah bekerja keras. Hari ini peluang kita cukup banyak. Saya dengan cukup berterima kasih Pak. Tadi dengan Pak Penny nampaknya ada pesan sponsor. Bicara masalah anggaran untuk APBD, tentu kita akan masukkan. Tapi kita sadar betul itu nggak cukup Pak untuk mengatasi persoalan pertanian. Ada dua jalan lagi. Pertama, bahwa pemerintah kita pusat hari ini memberikan ruang di dalam anggaran desa lewat peningkatan ketahanan pangan. Nah ini coba gimana, saya pasti mendukung ini. Saya sudah dengar tadi ada peningkatan lebih kurang 40% dengan menggunakan Denagro ini. Nah kalau dihitung-hitung secara kalkulasi, saya hitung tadi per liternya harganya 200.000. Masih kompetitif dengan peningkatan yang didapat oleh petani. Nah untuk pancingan pertama nanti di PAPBD kalau masukkan. Ya, tapi nanti Pak, tolong buat pendekatan. Satu lagi, kita punya 2.000 kelompok tani lebih di Kabupaten Langkat. Silakan lakukan pendekatan Pak. Kalau bisa harganya diturunkan sedikit. Kalau yang pembelian langsung ke petani, nggak apa-apa. Pertama nggak usah terlalu banyak untung. Karena petani saya ini orang jujur Pak. Kalau nanti sudah panen, Bapak bikin tinggi, sedikit harga pupuknya nggak masalah, udah pegang duit mereka. Tapi kalau dari awal-awal Pak bisa pasar 150.000. Kalau boleh kan gitu ya. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh kelompok masyarakat. Saya berjanji akan berdiri terdepan untuk membela petani. Apalagi kemarin pilkada Sungai Bingai kita menang. Menang kalah? Kalah? Menang. Tak masalah itu menang atau kalah, yang penting lah karena menang. Ini supaya selingan saja. Jadi apapun nanti kebutuhan dari masyarakat petani terkhusus di Sungai Bingai ini, yang tujuannya untuk meningkatkan hasil dari pertanian dan yang lain-lain tadi, ada Pak Penny tadi bilang ada jagung. Saya nggak tahu Bapak ada jagung, sekali-sekali diundang kita. Kepingin juga awak makan daging rebusnya kan gitu kan. Nanti saya insya Allah akan datang lagi meninjau dan saya akan pantau terus perkembangan ini. Ya nanti ada si Roni pendamping desa masih aman kan? Sikit-sikit aja kalau yang ditukar. Itu kalau yang ditukar itu mungkin sudah bagus-bagus jadi pendamping desa, saya mau jadi caleg dia. Nah, itu terpaksa lah bergeser sedikit ya orangnya. Nanti dari pendamping desa juga kita harapkan ada input. Dari situ saya dapat masukan bagaimana kondisi petani saya. Dari sekian banyak kemarin kita ini Langkat termasuk yang dapat atensi dari pemerintah. Tadi pagi saya baru bicara sama Menteri Desa, Bapak Yandri Sukarno. Dia akan hadir nanti di sini untuk pertama pendamping desa sekaligus untuk memberikan bantuan kepada seluruh desa yang
dijumpai sekali lagi, maunya jangan cuma panennya aja, merasakan hasilnya panennya itu juga bukan kades, nanti dimasakkan juga sikit-sikit sesuai macam mana berasnya. Karena ini tadi saya dengar begini, kalau bulan menampung 6.500, kita 6.600, ini boleh ditulis besar-besar. Kita berhasil mengurangi beban pemerintah. Terus terang ya, kenapa Bulog, sorry mana Pak, ke Bulog ya. Ini diambil 6.500 supaya pemerintah tidak mau hasil ini membuat petaninya nggak semangat. Makanya dibangun 6.500. Nah ternyata kita mampu menaikkan dari harga 6.600 di atas Bulog. Itu prestasi yang bagus. Tidak mungkin harganya 6.600 tidak diikuti dengan kualitas yang baik. Berarti berasnya juga bagus. Nah, jadi Dai Nagro ini saya pikir saya berani rekomendasi kalau memang hasilnya seperti itu, Dai Nagro ini harus dipakai oleh